Shalom saudara-saudara. Puji Tuhan, kita bersuka cita untuk anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang memimpin kita sampai pada hari ini. Walaupun ada masalah, dan kelihatannya selalu ada masalah. Dan selama kita hidup di bumi ada saja masalah. Masalah di keluarga, masalah dengan tetangga, masalah di pekerjaan, ada saja. Bahkan orang yang kita percaya pun membuat kita bermasalah. Kadang-kadang membuat kita tidak bisa tidur. Nah, saudara-saudara, saya berharap kita menikmati firman ini, Mazmur 73, dan kiranya Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, menguatkan kita dan membawa kita masuk dalam rencananya. Saudara-saudaraku, kita lanjutkan Mazmur 73, sekarang kita ada di ayat 25 dan 26 dengan judul apa yang Tuhan kerjakan di hadirat-Nya tentang hidup kita, tentang masalah kita. 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang berkat-berkat dalam hadirat Tuhan. Apa yang dikerjakan hadirat Tuhan, apa yang diberikan hadirat Tuhan. Sekarang waktu kita masuk di hadirat Tuhan, apa yang dikerjakan di dalam hidup kita, tentang masalah kita, tentang hidup kita. Kita akan baca bersama-sama 2 ayat ini, Mazmur 73 ayat 25 dan 26. Jadi waktu kita terbatas untuk menghabiskan sampai ayat 28, dan saya rasa semoga bisa habis ya, 25-26. Sebenarnya gampang disimpulkan saja ya. Tapi waktu kita baca sudah ngerti sebenarnya ya. Kita baca sama-sama, 2-3. Siapakah gerangan yang ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Bisa dimengerti? Sekarang bisa. Waktu punya masalah tidak bisa dimengerti. Ayat 25 kita baca sama-sama. 2-3. Siapakah gerangan yang ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau? Betul? Tidak ingin lagi yang lain? Selain engkau tidak ada yang kuingini. Benar. Padahal kita masih ingin sesuatu. Ingin banyak hal. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hadirat-Nya? Saudara-saudaraku, seseorang yang masuk dalam hadirat Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan, dia menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa saya sudah masuk di hadirat Tuhan, tapi kok saya tidak menikmati Tuhan. Seseorang tidak bisa mengatakan begini, saya sudah masuk dalam hadirat Tuhan, tapi saya tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu tidak masuk dalam hadirat Tuhan. Itu sedang melakukan upacara seremoni agama Kristen. Karena waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, maka kita akan menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Namanya hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan menyatakan kehadiran Tuhan, bahwa Tuhan ada di sana. Jadi waktu kita berkata saya masuk dalam hadirat Tuhan, maka kita akan menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Hari Jumat yang lalu saya katakan hadirat Tuhan ini, yang disebut tempat kudus, di ayat-ayat yang lain disebut sebagai tempat rahasia Allah. Tempat rahasia Allah. Dan di sana kita tidak hanya bersembunyi dari semua masalah, tapi di sana kita tinggal duduk diam bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, mengapa banyak orang yang beribadah tetapi tidak mengalami hadirat Tuhan. Karena hanya fokus pada kegiatannya. Kadang-kadang susah sekali untuk menggerakkan tangannya tepuk tangan.
fokus pada liturginya. Liturgi yang rohani adalah liturgi yang duduk diam, tidak harus bertepuk tangan. Jadi fokus pada hal-hal lahiriah. Saudara-saudaraku, untuk masuk dalam hadirat Tuhan, kita harus benar-benar melepaskan keegoisan kita. Melepaskan, termasuk juga menundukkan seluruh keinginan pribadi kita dan hanya mengingini Tuhan saja. Hanya mengingini Tuhan saja, maka Roh Kudus akan membimbing kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tapi kalau masih memikirkan yang lain, kita bisa tidak menikmati hadirat Tuhan. Tapi kalau kita masih mementingkan kemarahan kita, keegoisan kita. Saya kadang-kadang berpikir, heran, ada kok orang marah, tidak bisa mengampuni, itu masih bisa berdoa. Saya nggak yakin. Nggak yakin saya. Ada orang marah, tidak bisa mengampuni, tapi masih bisa melayani. Bisa. Tapi saya yakin tidak menikmati hadirat Tuhan. Karena dia hanya fokus untuk dirinya. Saya bisa berdiri di sini fokus untuk diri saya, tapi tidak menyampaikan kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya berdasarkan pengetahuan saja, bukan pengalaman bersama dengan Tuhan. Jadi kita harus menaklukkan perasaan-perasaan, termasuk perasaan marah, perasaan yang sulit mengampuni, menundukkan diri kita dan berharap kepada Tuhan saja, maka Roh Kudus akan menjumpai kita. Saudara-saudara, dalam hadirat Tuhan akan banyak hal terjadi. Memang tidak banyak diungkapkan, tapi ada banyak terjadi. Dalam persekutuan malam doa dan penyembahan saya membahas tentang Ibu Hana yang sedang berdoa. Pertanyaan saya adalah, waktu Ibu Hana berdoa, apakah doanya dijawab? Waktu Ibu Hana berdoa, apakah sesuatu sedang terjadi? Tidak ada yang terjadi. Yang kelihatan, yang kasat mata. Tapi di alam roh ada yang terjadi. Waktu kita berdoa, di alam roh ada yang terjadi. Waktu kita berdoa, minta mujizat supaya Tuhan menolong kita, Tuhan menyembuhkan kita, kelihatannya tidak terjadi, yang nampak tidak terjadi. Tapi di alam roh, dalam diri kita, dalam jiwa kita, sesuatu yang Tuhan kerjakan terjadi. Itu perjumpaan. Itu sebabnya orang-orang yang kemudian setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mengalami penghiburan, dia mengalami kekuatan, dia mengalami kesegaran. Tapi orang yang tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sekalipun terlibat dalam ibadah, terlibat dalam pelayanan, sulit untuk dipulihkan. Amin. Sulit untuk dipulihkan. Saudara-saudara, kita masuk di puncak yang kedua, ketiga, di bagian ini, Mazmur 73. Sebelum masuk ke dalam hadirat Tuhan, pemazmur di ayat 3 sampai ayat 14 mengalami kehidupan secara jasmani. Penuh dengan penyelidikan. Matanya menyelidiki, otaknya merenungkan dan memikirkan. Sehingga muncul kecemburuan. Dia menyelidiki orang-orang fasik yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengasihi Tuhan dengan serius. Dia menyelidiki dan dia menemukan hidup mereka diberkati. Hidup mereka mujur. Hidup mereka sukses. Hidup mereka sehat. Mereka hampir-hampir tidak mengalami masalah. Hampir-hampir tidak pernah sakit. Katanya orang Kristen tidak boleh berdukun. Tapi mereka disentuh sedikit dukun, sembuh. Ada orang Kristen coba ke dukun berkali-kali tidak sembuh, malah semakin parah. Nah saudara-saudara, kelihatannya kehidupan mereka begitu nyaman. Tapi kemudian pemazmur membandingkan dengan dirinya, dia mengalami hal yang sangat sulit. Dia melihat dirinya masalah ekonomi,
Dia melihat dirinya masalah kesehatan. Dia melihat dirinya masalah pekerjaan. Dia melihat dirinya dijauhi oleh orang lain. Dan dia melihat dirinya mengalami banyak kesulitan dan banyak hal yang terjadi sehingga muncul kecemburuan. Dan hampir-hampir saja dia murtad. Saudara-saudara, istilah murtad bukan berarti harus pindah agama lalu masuk agama lain. Murtad itu meninggalkan Tuhan, tidak mau berdoa lagi. Murtad itu tidak mau berharap lagi kepada Tuhan. Itu murtad. Tidak mau berharap lagi kepada Tuhan. Nah, pemazmur mengajar kita untuk meninggalkan dua tiang. Masih ingat? Tiang melihat dan tiang berpikir. Karena tiang melihat, tiang berpikir banyak menipu kita. Dan sebaliknya pemazmur mengajak kita untuk masuk ke satu tempat. Bukan tiang, tapi ini adalah tempat kudus dari Tuhan. Di ayat 16 dan 17 dikatakan, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke tempat kudus Allah. Sampai aku masuk ke tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Masuk ke hadirat Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka dengan lembut Tuhan akan memimpin kita. Saudara-saudara, sekarang apa yang Tuhan kerjakan waktu kita ada di hadiratnya? Mari kita mempelajari ayat ini. Yang pertama, saudara-saudara, ayat 25 berkata, hanya kau milikku di surga. Tidak ada yang kuingini di bumi selain engkau. Bukan berarti pemazmur sudah tidak pengen apa-apa. Termasuk sudah tidak pengen makan, sudah tidak pengen minum. Pokoknya berdoa kenyang terus bawaannya. Tidak juga begitu. Tadinya di ayat 3 sampai 14 dia penuh dengan keinginan. Dia penuh dengan kemauan kepada Tuhan. Dan dia mau supaya Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan. Paling tidak ketika dia sakit, dia angkat tangan sekali dan kemudian dengan tangannya mengelus-elus sakitnya. Dan puji Tuhan sembuh. Kita pengen semua begitu. Sepertinya tukang sihir. Ada seorang pengusaha. Saya menjumpai pengusaha dan berkata, Pak Johan, apa titipan Tuhan untuk saya? Maksud Bapak, apa kata Tuhan tentang saya? Saya tidak tahu apa kata Tuhan. Dia berharap ada pesan Tuhan yang khusus bagi orang ini. Karena sedang mengalami bangkrut. Saya tidak tahu. Tuhan tidak bicara langsung kepada saya. Tapi saya berjumpa dengan Bapak, mau ngobrol aja dengan Bapak. Saudara-saudara, kadang-kadang kita ingin cepat pesan Tuhan. Dan rasanya pesan Tuhan itu biasanya kabar baik. Tapi kabar baiknya begini. Hanya kau milikku di surga. Tidak ada yang kau ingini di bumi selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kau ingini di bumi. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Tuhan mengubah kita dalam hadiratnya. Tuhan mengubah paradigma kita. Di ayat 2 dia berkata, aku cemburu pada pembual-pembual. Ayat 3 dia menjelaskan mengapa dia cemburu sampai ayat 14. Dia melihat orang lain dan dia melihat dirinya, dia cemburu. Dan dia mengingini semua itu. Dia mengingini semua kekayaan. Dia mengingini semua berkat-berkat. Dia mengingini banyak hal terjadi dalam hidupnya. Dan secara rohani dia berpikir sama dengan pikiran kita. Mungkin banyak orang berpikir begini, seandainya saya kaya, saya akan jadi berkat. Bapak Abraham kan kaya, dia bisa jadi berkat. Ada orang berkata, kalau saya diberkati, saya akan memberkati orang lain, saya akan bagi uang kepada orang lain.
Ada yang begitu, saya juga pernah ngomong begitu. Tapi Tuhan bilang, berhenti ngomong. Kalau kau punya uang, saya yakin kamu tidak akan melakukan itu. Ya baiklah kalau begitu. Niat hati kita seperti itu. Tapi pemazmur berubah, paradigmanya berubah. Dia menginginkan mujizat, dia menginginkan kesembuhan. Tapi kemudian berubah dalam hadirat Tuhan. Yang pertama, apa yang dikerjakan? Terjadi perubahan paradigma. Perubahan paradigma apa? Yang pertama adalah Allah sendiri adalah kebutuhan terbesar kita. Allah sendiri menjadi kebutuhan terbesar kita. Ya, kita masih menginginkan pekerjaan kita diberkati, proyek jalan, dan juga secara ajaib terjadi mujizat, terjadi berkat-berkat dalam hidup kita. Itu yang kita harapkan. Tetapi jikalau itu tidak terjadi, berhenti menginginkan itu, dan kemudian masuk di hadirat Tuhan, dan bertanya, apa yang Tuhan sedang lakukan, dan apa yang Tuhan akan lakukan melalui kejadian ini. Dan Tuhan akan berbicara, akulah kebutuhanmu yang sebenarnya. Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa makan roti yang kuberikan kepadanya, maka dia tidak hanya kenyang, tapi dia mendapatkan hidup kekal. Roti itu adalah tubuhnya. Roti itu adalah firman-Nya. Dan Yesus melanjutkan, roti adalah firman Tuhan yang menghidupkan. Dan barang siapa makan roti yang menghidupkan itu, maka dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran kehidupan, menyegarkan dia. Jadi ketika kita menjadikan Allah sebagai kebutuhan kita yang terbesar, maka kita akan menemukan ada banyak hal yang akan mengenyangkan kita. Tapi ketika kita menjadikan makanan, minuman, dan semua pengalaman-pengalaman di bumi ini sebagai kebutuhan yang terbesar, kita akan selalu kurang, haus. Sudah datang ke restoran ini, akan cari restoran yang lain lagi. Sudah datang restoran yang kedua, akan cari restoran lagi. Sudah masuk ke hotel bintang 5, akan cari hotel yang lain lagi. Sudah menikmati hiburan ini, akan jenuh lagi. Sudah mendapatkan kekayaan ini, akan bosan lagi. Sudah dapat mobil ini, akan bosan lagi. Dan dia akan mencari terus. Karena kebutuhan di dunia ini tidak bisa memuaskan kita. Amin. Abraham Maslow. Anak SMA tahu ini. Abraham Maslow pernah memberikan definisi teori kebutuhan. Ada 5 teori kebutuhan. Mulai dari kebutuhan yang paling dasar, yaitu kebutuhan fisiologi. Kemudian ini adalah tahap-tahap. Jadi menurut Abraham Maslow, 5 kebutuhan ini harus terpenuhi. Yang pertama kebutuhan fisiologi, fisiknya. Kalau ini sudah terpenuhi, maka dia akan mendapatkan kebutuhan rasa aman. Kalau ini sudah terpenuhi, dia juga akan terpenuhi kebutuhan kasih sayang. Dan kebutuhan penghargaan yang terakhir adalah aktualisasi diri. Jadi tahap demi tahap ini tidak bisa terpenuhi kalau yang paling bawah tidak terpenuhi. Fisik. Kalau makanan tidak terpenuhi, bagaimana orang bisa bahagia? Tapi saudara-saudara, pemazmur berkata, ada kebutuhan yang terbesar. Yang paling mendasar. Kalaupun engkau kenyang, kalaupun ada security berjaga di depan rumahmu, kalaupun engkau mendapatkan kasih sayang dari banyak orang,
Tapi kalau tidak ada Tuhan, akan selalu takut. Tidak ada Tuhan, selalu kekurangan. Tidak ada Tuhan, selalu tidak cukup. Tidak ada Tuhan, selalu kecil. Kalau tidak ada Tuhan, selalu tidak akan puas. Beberapa tahun yang lalu, saya posting di Facebook yang lama. Saya bilang begini, rumah kecil tapi hati besar. Teman saya yang lumayan kaya protes. Rumah besar, hati besar. Saya hanya bilang amin karena rumah saya kecil. Rumah dia lebih besar dan hatinya lebih besar. Saudara-saudara, sebesar apapun rumah kita, tapi kalau tidak ada terpenuhi Tuhan dalam hidup kita, selalu kekurangan. Dan pemazmur sekalipun belum disembuhkan, dia berkata, yang kuingini adalah Tuhan. Yang kuingini adalah Tuhan. Ada satu lagu dalam buku Kemenangan Iman. Dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Semua dalam Yesus dan Yesus dalamku. Dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Kelihatannya lagunya, lagu kemakmuran. Tapi semua dalam Yesus dan Yesus di dalamku. Kecuali Yesus di luar kita, kita akan selalu kekurangan. Yohanes 1 ayat 3 berkata begini. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia, tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Semua yang kita lihat dijadikan oleh Tuhan. Semua berkat-berkat dijadikan oleh Tuhan. Dan semua kebutuhan dijadikan oleh Tuhan. Termasuk berkat, mujizat, kesembuhan, uang. Memang dibuat oleh pabrik uang. Tetapi Tuhan mengadakan. Kemarin kami ke pantai. Baru tiba di pantai, saya langsung dapat uang $100. Keren. Saya langsung ambil, gak ada orang ambil, langsung kantongin. Tapi saya lihat fotonya, saya penasaran. Kok ada uang baru ya? Uang baru yang gambarnya Presiden Donald Trump. Tapi baru kelihatannya ini ya. Ada yang mau tukar? Boleh. Baru datang loh di pantai. Saudara besok datang ke pantai, dapat uang $100. Tuhan bisa ciptakan semua berkat dan mujizat. Ya, tapi itu uang palsu ya. Tapi paling tidak kan bahagia waktu dapat uang. Saya bahagia walaupun palsu. Tapi saya dapat uang. Saya bahagia waktu itu. Tapi setelah tahu palsu, bahagianya tetap. Kolose 1 ayat 16. Baca bersama-sama. 2, 3. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu. Apa segala sesuatu? Segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Termasuk segala hal, berkat, mujizat. Bahkan termasuk kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Dan termasuk waktu ada orang menyakiti kita. Tuhan tidak menciptakan, tapi Tuhan memakai itu untuk mendewasakan kita. Jadi orang yang masih sakit hati terus, itu bahagianya kurang panjang. Orang yang sakit hati terus, itu jarang berbahagia. Dan dia akan menyimpan terus sakit hati demi sakit hati. Kenapa? Karena kebutuhan harus terpenuhi. Betul kata Abraham Maslow. Ini kebutuhan manusia. Ini kebutuhan manusia. Tapi waktu kita tidak mendapatkan kebutuhan bumi ini, kebutuhan manusia ini, masuk dalam hadirat Tuhan dan nikmatilah kebutuhan yang terbesar ini. Bahwa Tuhan sendirilah kebutuhan
terbesar kita. Cukup. Cukup. Kalaupun hanya makan nasi dengan tempe, oh itu pasti bahagia. Apalagi tempenya di sambal. Cukup. Kalaupun hanya makan nasi, sudah membuat kita bahagia. Karena ada orang yang kesulitan makan nasi. Saya bahagia makan nasi merah. Walaupun saya sangat menginginkan nasi putih. Karena nasi putih lebih enak daripada nasi merah. Yang kedua, saudara. Terjadi perubahan paradigma. Yang kedua, apa itu? Allah adalah kekuatan hati kita. Allah kekuatan hati kita. Di ayat 26 bagian A. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku tetaplah Allah selama-lamanya. Gunung batuku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, ayat ini mengerikan bagi saya. Saya tidak mau baca sebenarnya. Sekalipun, baca sama-sama, 2, 3. Sekalipun dagingku mau, itu maksudnya. Ini mengerikan. Dan saya katakan kemarin bahwa pemazmur mengalami sakit. Bahkan menusuk-nusuk buah pinggangnya, itu sakit apa? Dan rasanya pahit. Itu sakit apa? Itu di dalam. Tapi dia memiliki perubahan paradigma di hadirat Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Sekalipun. Semoga tidak. Tapi kalaupun dagingku, tubuhku habis karena sakit. Digerogoti oleh sakit. Hatiku, kenapa hati bisa sakit? Nah, saudara-saudara, dalam bahasa asli ada dua kali kata hati ditulis. Tapi dalam bahasa Indonesia, kata hati ada satu tidak ditulis. Nah, hati yang pertama adalah hati yang kita punya, daging ini. Itu berarti ada penyakit pada bagian hati. Kanker. Yang biasanya banyak begadang. Oh, itu hatinya itu rusak. Banyak begadang bukan karena memikirkan pelayanan. Memikirkan kesalahan orang. Banyak begadang karena memikirkan sakit hatinya. Banyak begadang terbangun-bangun karena marah terus. Hatinya habis. Tapi kelihatannya pemazmur tidak begitu. Memang dia sakit pada bagian dalam sampai menusuk-nusuk. Nah, sekalipun hatiku dan dagingku habis. Habis lenyap. Maksudnya habis karena sakit. Bukan habis karena terangkat naik ke sorga. Pemazmur sedang membandingkan kesehatan orang-orang fasik dengan kesehatannya. Orang-orang fasik tampak sehat. Tak ada sakit sama sekali. Sedangkan ia mengalami sakit. Dan sakitnya adalah setiap kali bangun pagi ia mengalami sakit. Dan sakitnya menusuk-nusuk. Menusuk-nusuk buah pinggangnya. Di ayat 14 dia berkata, namun sepanjang hari aku kena tulah. Itu penyakit. Dan kena hukum setiap pagi. Hukuman. Dia bangun pagi. Itu muncul sakitnya. Jadi katanya lebih enak itu tidak terasa sakit waktu tidur. Tapi ada orang waktu tidur pun dia terbangun karena sakit. Jadi selanjutnya di ayat 21 dikatakan, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Dia minta kesembuhan, dia minta mujizat, tapi Tuhan tidak singgung. Dan akhirnya dia mendapatkan penemuan begini. Ketika dia masuk dalam hadirat Tuhan, ia mengalami kekuatan.
Ia mengalami kebahagiaan. Ia dengan bangga berkata, aku diangkat dalam kemuliaannya. Sekalipun doanya belum dijawab, sekalipun dia belum disembuhkan, ia masih mengalami sakit dan dia berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap karena penyakit ini, gunung batu hatiku. Ada kata di situ. Gunung batu hatiku, Allah tetap selama-lamanya. Nah, kata hati ada satu dihilangkan. Ditulis di sana, saya buat dalam bahasa Indonesia begini ya. Semoga benar terjemahannya. Dagingku dan hatiku boleh habis. Lebih lembut ya tadi. Dagingku dan hatiku boleh habis. Tetapi Allah adalah gunung batu hatiku dan bagianku selama-lamanya. Allah gunung batu hatiku. Apa maksudnya gunung batu hatiku? Nah, saudara-saudara, kata gunung batu yang ditulis di sini itu dari kata sur. Sur itu adalah the rock, batu karang. Ada padang gurun sur, di mana di padang gurun itu batu-batu yang dilewati oleh bangsa Israel bisa menghasilkan air waktu Musa berbicara atau memukul gunung batu itu. Nah, jadi batu ini adalah batu karang yang besar. Dan pemazmur berkata, engkau gunung batu hatiku. Artinya pengharapan kekuatan dan perlindungan. Pengharapan kekuatan dan perlindungan. Maksudnya begini, dalam hidup ini rasanya tidak adil. Rasanya tidak adil. Dia sudah serius dengan Tuhan, tapi dia masih sakit. Dia serius dengan Tuhan, tapi ada masalah. Dan waktu dia menikmati hadirat Tuhan, Tuhan berkata begini, aku melindungimu. Sekalipun engkau mengalami banyak pergumulan, aku melindungimu. Sekalipun engkau banyak mengalami kelemahan, akulah kekuatanmu. Aku kekuatanmu, aku tidak akan berubah. Aku tidak akan berubah. Nah, saudara-saudara, di hadirat Tuhan, pemazmur menikmati firman Tuhan, nasihat Tuhan, rencana Tuhan yang menguatkan dia. Dalam terjemahan Alkitab, American Standard Version berkata, but God is the strength of my heart. Lalu dalam Basic Bible English berkata, but God is the rock of my heart. Lalu kebanyakan dalam bahasa Inggris mengatakan strength of my heart. Atau dalam New English Translation berkata, but God always protects my heart. Melindungi hatiku, bukan hati yang kelihatan. Hati ini adalah pengharapan. Hati ini adalah hubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan melindungi hubungan kita dengannya. Saudara-saudara, yang paling berharga dari semua ini, pemazmur berkata, bukan berkat, bukan kesembuhan, bukan kesehatan. Yang paling berharga dalam hidup ini adalah hubunganku dengan hubunganmu. Itu yang paling berharga. Makanya dia berkata, sekalipun dagingku, boleh jadi dagingku, hatiku habis karena sakit. Tetapi Allah adalah gunung batu hatiku, kekuatanku, perlindunganku, penghiburanku untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, daging boleh rusak. Hati di dalam boleh lemah. Bahkan mungkin paru-paru sudah setengah mati bernafas. Dan memang daging kita akan rusak. Tubuh kita akan rusak. Daging kita akan melemah. Tubuh kita akan habis. Tapi janganlah iman kita habis. Janganlah iman kita lemah. Janganlah iman kita mundur.
Dan Tuhan berjanji akan menguatkan iman kita terus-menerus. Tubuh akan hancur, binasa. Tapi hati yang tidak binasa, kita akan bawa sampai dalam kemuliaan Tuhan di sorga. Hati pengharapan yang tidak binasa, kita akan bawa dan kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Dan suara Tuhan lebih jelas lagi. Waktu ditata Kristus dia berkata, sabaslah hai hambaku yang setia. Bahagialah, baguslah hai hambaku yang setia. Karena kamu sudah mempertahankan imanmu. Dan waktu itulah Tuhan akan mengungkapkan isi hatinya yang sebenarnya. Mungkin sekarang Tuhan tidak mengungkapkan isi hatinya sejelas-jelasnya kepada kita. Dan sepertinya tidak adil karena kita menderita. Kenapa Tuhan tidak bicara? Kenapa Tuhan tidak ngomong? Tapi Tuhan akan memperjelaskan suaranya nanti. Waktu di sorga, di tata Kristus. Dia berkata, baguslah hai hambaku yang setia. Sekalipun dagingmu rusak, sakit. Sekalipun perasaanmu dihancur-hancurkan mungkin. Karena kamu menyimpan sakit hati tapi kamu tidak pernah mundur. Dan memilih untuk menang. Memilih untuk mengatasi semua perasaan sakit, perasaan bersalah, perasaan terluka, perasaan marah. Bersama dengan Tuhan. Baguslah hai hambaku yang setia. Suara itu akan jelas terdengar nanti di sorga. Amin saudaraku. Itu yang saya katakan, Corrie ten Boom waktu hari Jumat. Dia mempertahankan imannya. Sekalipun dia divonis sakit, parah, 10 tahun dan tahun kelima malaikat datang. Pulang Corrie ten Boom. Bapa mengasihimu, rumah sorgawi menantimu. Tapi Corrie ten Boom tidak. Yang mana memuliakan Tuhan? Saya pulang sekarang di sorga. Atau saya masih sakit 5 tahun. Malaikat tidak mau jawab. Malaikat berkata begini, kamu tahu jawabannya, Corrie ten Boom. Kamu tahu jawabannya yang mana paling memuliakan Tuhan. Kalau boleh sih begini, kita tidak mau sakit. Kita tidak mau berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Tapi waktu itu terjadi, Roh Tuhan memberi kekuatan kepada kita dan kita kuat. Waktu itu terjadi. Sekarang memang belum terjadi dan kita bilang amin-amin deh, jangan sampai terjadi. Tapi waktu itu terjadi, Roh Tuhan mengubah hati kita, perasaan kita. Amin. Saya pernah mengatakan itu seorang ibu yang sebenarnya ya lumayan kaya, berhasil. Tapi kemudian ditipu oleh rekan kerjanya. Sesama orang Kristen juga. Mau bangun sebuah perusahaan, habis semua. Rumahnya juga habis. Dan dia berkata begini, kalau ini dulu terjadi, saya sudah gila. Kalau ini dulu terjadi, saya gila. Tapi ternyata Tuhan persiapkan hatiku. Sebelum mengalami ini, Tuhan bawa saya ke gereja ini. Saya dibimbing di gereja ini. Dan kemudian sekarang saya tahu dan saya punya kekuatan. Saudara-saudara, Tuhan mau kita kuat. Amin. Dan Tuhanlah kekuatan hati kita. Tuhanlah pengharapan hati kita. Yang ketiga, paradigma apa yang dirubahkan oleh Tuhan. Masih di ayat yang sama, 26b, bukan A, B ya. Ayat yang sama, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu hatiku dan bagianku, itu kata bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara-saudara, kata bagianku itu berarti harta benda. Dari kata helek. Helek ada 2 arti. Yang pertama itu adalah harta benda. Yang kedua adalah arti metafora. Harta benda bisa berarti
bagian karena hasil persembahan. Kalau imam dapat persembahan daging paha, nah itu diberilah kepada imam. Nah itu bagiannya. Itu zaman PL. Itu disebut bagian. Itu milik. Tidak boleh dimakan oleh orang lain. Lalu yang kedua, harta benda itu juga berarti hak milik. Lalu yang ketiga, bagian itu juga berarti keuntungan. Yang keempat, bagian itu berarti apa yang menjadi milik. Yang kelima, bagian itu berarti porsi. Porsi, bagian. Memang untuk kita. Yang terakhir, bagian harta itu artinya nasib. Takdir. Bukan nasib jelek, nasib buruk. Orang percaya nasibnya cuma satu nasibnya. Yaitu nasib di dalam Tuhan. Itu aja nasib kita. Enggak ada nasib untung, nasib buruk. Enggak ada. Nasib sakit. Enggak ada. Nasib malang, nasib miskin. Enggak ada. Enggak ada. Jadi ini bagian ini bicara nasib. Nasib itu takdir. Jadi takdir kita adalah Tuhan. Engkaulah Allah tetap selama-lamanya menjadi bagian. Tapi yang kedua ini adalah berarti metafora yang menyatakan hubungan antara kita dengan Tuhan. Dan Tuhan itu menjadi milik kita, menjadi harta milik kita, menjadi kekayaan kita. Dan dalam terjemahan baru, bagian ini diterjemahkan warisan. Memang Tuhan tidak bisa diwariskan, tapi warisan itu kekayaan. Kalau orang tua mati punya tanah, puji Tuhan kalau masih punya tanah. Kalau tidak, nggak ada yang diwariskan, kecuali warisan dosa dengan utang. Gitu ya. Nah kalau orang tua masih punya tanah, maka diwariskan adalah tanah. Itu kekayaan. Dan kadang-kadang itu kita segan untuk menjualnya, kecuali terpaksa ya. Karena memang ini warisan yang turun-temurun. Ini bagian kita, ini milik kita yang tidak bisa gadekan. Jadi yang ketiga, paradigma yang terjadi sekalipun hidupnya belum mengalami pemulihan, belum disembuhkan. Yang ketiga yang terjadi adalah dia berkata begini. Allah adalah harta milikku. Allah adalah harta kesayanganku. Allah adalah kekayaanku. Jadi pemazmur membandingkan dirinya sebagai seorang imam. Imam di perjanjian lama tidak punya tanah warisan. Dan kalau dia punya anak, dia tidak bisa mewariskan tanah kepada anaknya karena tidak punya tanah. Itu hamba Tuhan di perjanjian lama. Lalu kemudian kalau dia punya anak, maka anak ini seharusnya menjadi hamba Tuhan juga. Kecuali dia murtad dari panggilan pelayanan. Maka turun-temurun anak-anaknya menjadi pelayan Tuhan. Jadi suku bangsa Israel dipanggil. Ada 12 suku bangsa Israel dipanggil oleh Yakub dan dibagikan tanah satu persatu. Lalu gilirannya Lewi, Yakub berkata, kamu tidak dapat bagian tanah. Kamu akan dapat bagian pemberian dari saudara-saudaramu, berkat-berkat. Semua persepuluhan dari saudara-saudaramu akan diberikan kepadamu. Itu kekayaanmu. Diberikan kepadaku dan aku yang akan atur. Jadi hamba Tuhan ini, imam ini hanya berharap kepada Tuhan. Bagaimana kalau anaknya banyak? Dia berharap kepada Tuhan. Dan faktanya, semua terpelihara. Semua terpelihara. Saudara-saudara, sekalipun kita berkata, saya tidak punya tanah warisan. Saya tidak punya tanah di Bali. Dan saya masih ngontrak-ngontrak. Yang ketiga, Allah adalah harta milik kita. Dia kekayaan kita. Dia bagian kita, dia warisan kita, dia akan memberikan. Kalau Allah sebagai tanah, seperti bangsa Israel tadi,
Lewi tidak punya tanah, Tuhanlah sebagai tanah. Dan orang-orang Israel diberi tanah supaya mereka bisa kerjakan tanah itu, menghasilkan tanah itu, mereka bangga dengan tanahnya. Tapi orang Lewi bangga dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan berkat-berkat darinya. Tuhan akan memberikan mujizat darinya. Dan Tuhan akan menjadi kebanggaan bagi orang Lewi. Sekalipun daging kita habis lenyap. Bahkan sekalipun tanah-tanah tidak menjanjikan. Tanah pekerjaan tidak menjanjikan. Situasi memang sulit. Tuhan bagian kita. Tuhan milik kita. Tuhan kekayaan kita. Tuhan harta kita. Apa hubungannya dengan hati? Jangan gadaikan imanmu karena berkat. Jangan gadaikan imanmu Tuhanmu karena pekerjaan. Jangan gadaikan imanmu karena pasangan hidup. Sekalipun daging akan lenyap, hati akan lenyap. Gunung batu hatiku, harapanku kepada Tuhan menjadi kekayaanku. Saudara-saudara, Tuhan tidak bisa dibagi-bagi. Dan Tuhan tidak bisa digadaikan di kantor pegadaian. Kecuali kita menggadaikan iman kita. Dia sumber segala sesuatu. Dialah kekayaan kita. Dia sumber segala sesuatu. Bangsa Israel, orang Lewi, kemudian bertambah, bukannya berkurang karena berpikir saya tidak punya tanah. Untuk apa menikah? Untuk apa punya anak? Tapi faktanya, setiap kali orang Lewi dihitung jumlahnya, selalu bertambah jumlahnya. Dan mereka tidak pernah mati kekurangan. Jangan mau mati kekurangan, saudara-saudara. Jangan percaya bahwa kita akan kekurangan berkat, kekurangan mujizat, kekurangan kebaikan, kekurangan damai sejahtera, kekurangan penyediaan dari Tuhan. Jangan percaya. Kecuali memang kita sudah menggadaikan iman kita. Kecuali memang kita sudah tidak percaya Tuhan. Waktu itulah kita akan kekurangan sekalipun memiliki. Kita akan kehilangan sekalipun masih memiliki harta benda. Karena ini tidak cukup. Ini habis. Biarlah Tuhan menjadi kekuatan kita. Harapan kita. Kita akan pulang bersama-sama saudara-saudara. Dan kesimpulannya tetap bergantung kepada Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Jangan menyerah dengan hidup ini. Tuhan tahu semua pergumulan kita. Tuhan tahu semua persoalan kita. Tuhan tahu kesedihan kita. Tuhan tahu luka-luka yang kita alami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sandarkan hati kami kepadamu. Kami sandarkan semua pengharapan kami kepada Tuhan. Sekalipun kami belum melihat kenyataan dari pemulihan yang kami harapkan. Sekalipun kami belum melihat berkat-berkat. Tolonglah kami Tuhan. Tolonglah kami untuk memandang kepada Tuhan. Tolonglah kami hanya memandang kepada Tuhan saja. Bukan memandang pada dunia. Kami pandang saja pada Yesus. Pandang pada Yesus. Saudaraku, pandang pada Yesus. Pandanglah Tuhan Yesus. Dia kekayaan kita lebih dari apapun yang kita harapkan. Dia kekuatan kita lebih dari tenaga security yang hebat sekalipun. Dengan semua pertahanan dunia. Pandanglah pada Yesus karena dia adalah kebutuhan terbesar kita. Lebih dari apa yang kita harapkan di bumi ini. Untuk memuaskan dan mengenyangkan kita. Haleluya. Terpuji namamu.
Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu. Terpuji namamu Allah yang hidup. Baharui hati kami. Baharui jiwa kami, pikiran kami, perasaan kami. Baharui Tuhan. Ubahlah Tuhan jika ada sesuatu yang salah. Kalau selama ini kami merasa berjuang seorang diri dan tidak mengandalkan Tuhan, ubahlah kami. Ubahlah perasaan kami Tuhan, ubahlah paradigma pikiran kami, semua pandangan kami, ubahlah ketakutan kami. Ubahlah kesedihan kami, ubahlah kesendirian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahwa kami untuk menikmati terus hadirat. Syukur Tuhan. Syukur. Terpuji namamu. Kuatkan kami, teguhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan Tuhan.